suami Reza, dan info dari saksi manajer pasti akan ada hal-hal baru lagi. Berarti ini bakalan tutup sampai akhir. Aduh, gua nggak tahu deh, tergantung nih. Ini udah low batch, udah capek banget ya, Bo. Cuman nanti kita lihat aja kalau minimal di suaminya deh, di suaminya. Tapi yang dua lagi kayaknya aku nggak tahu deh. Kayaknya karena kita besok ada kerjaan juga sih dari pagi. Tapi greget ya sih, Mam? Geregetan banget, terutama mungkin karena memang belum ada pengalaman di pengadilan ya untuk Reza Gladys tuh sampai ditegur sama hakim. Ya itu yang aku ngerasa ini pasti karena belum ada pengalaman gitu. Ya tapi Niki sendiri udah ada pernah sidang juga, kebawa emosi juga kan, soalnya gimana sih berargumen sementara seharusnya nggak usah menjelaskan panjang lebar iya atau enggak, ini barang gimana iya atau enggak, jawab aja antara itu gitu loh. Ya tapi susah ya, say, namanya aja sama-sama saling membela diri masing-masing. Terima kasih, Mam. Thank you. Ya. Kita hits. Oke. Oh dipegang, oh ya. Oke. Ibu yang Mbak Ical. Kak Ima, gimana nih melihat akhirnya hari ini kan perdana nih Reza Gladys tadi sebagai saksi. Gimana jalannya sebenarnya? Aduh seru banget sih, karena di persidangan ini kan kita bisa lihat bukti-bukti yang nyata, yang real banget gitu, nggak ada di cut, nggak ada di rekayasa atau apapun seperti di sosmed. Sosmed itu kan yang di-up biasanya editan-editan nggak tahu lah, oknum-oknum yang mungkin nggak kredibel. Tapi di sini udah nggak bisa lagi kita mengeditnya, memolesnya, memotongnya, semuanya harus terbuka dengan jelas terang benderang. Jadi itu yang tadi kita saksikan, keterangan dari Dr. Reza Gladys berlawanan dengan keterangan dari Nikita Mirzani gitu. Terutama di soal produknya yang bikin banyak orang shock kayaknya, termasuk aku sih shock banget. Terus lagi kan dari pihak itu kan menganggap kalau jawabnya Reza Gladys salah dakwaan. Ya, itu di awal kan memang sudah sebenarnya kita semua udah dari awal tahu ada perubahan pasal 368 ke 369. Tapi itu kan oleh Pak Hakim tidak bisa dibahas sekarang. Itu kayak lebih teknisnya untuk nanti gitu kan. Nah, yang dibahas itu saksinya yang datang adalah langsung Reza Gladys, jadi yang ditanyakan lebih kepada apa yang dilaporkan. Nah, ini kan akhirnya mencuat nih, produk siapa? Produk kamu bukan itu yang kita juga kayak wah bukan punya dia, gimana sih gitu loh. Nah itu nanti nggak tahu bagaimana rangkuman dari sudah terbukanya fakta-fakta yang ada di pengadilan ini yang akan membuat ya hakim akan bermusyawarah pastinya nanti di ujungnya gitu, apakah memang sesuai nggak nih kasus ini tuh beneran emang sesuai nggak sih apa yang sudah dia tuntut gitu loh. Kan kalau di pengadilan itu mencari keadilan seadil-adilnya. Kalau ada yang nggak sesuai ya pasti nggak bisa lanjut. Tapi kalau memang sesuai ya harus dilanjutkan. Lanjutkan dengan apa ya? Dengan vonis. Seperti itu. Makanya kita nonton, lihat, belajar gitu. Kayak apa sih sebenarnya? Dan mengetahui yang kebenaran yang sebenarnya. Makanya tadi kan Pak Hakim juga bilang buka aja. Boleh kok ini untuk umum. Aku apresiasi sama benar-benar sangat-sangat apresiasi Pak Hakim. Karena demi kelangsungan untuk tidak ada rahasia, tidak tertutup, semua bisa tahu. Jadi kita bisa belajar juga dari sini. Kan Kak Ima tadi yang lebih emosinya siapa nih? Dari Reza nya? Dua-duanya emosi. Karena emang untuk menahan nggak emosi susah loh. Ini kan nasib ya. Yang satu mempertahankan bisnis, tadi kredibilitasnya segala macam. Satu mempertahankan juga hidupnya dong, kalau enggak gimana anak-anak yang meneruskan hidupnya. Jadi dua-duanya ini sedang mempertahankan diri masing-masing gitu. Gitu. Tapi kalau Kak Ima sendiri lebih support ke yang dari Gini, kalau aku yang soal skincare, jelas aku support skincare yang betul-betul bagus. Dalam arti punya izin, tidak overprice, tidak overprice. Itu no question. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sampai memang ada oknum yang menjual skincare yang baik, aku pasti bicara pasti. Karena apa? Aku bagian dari konsumen, bagian dari masyarakat, nggak dapat keuntungan apapun sama sekali. Tapi untuk orang yang kira-kira bisa merugikan masyarakat, aku pasti akan speak up. Gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kita kan harus lihat sebenarnya apa nih di balik ini. Itu yang mesti kita lihat sama-sama. Kalaupun ternyata vonisnya ternyata berat ke siapa, ya harus menerima. Ternyata ini dibuktikan, nanti kan akan ada resumenya kan, kesimpulannya kan, bahwa ternyata setelah begini, nah itu kita harus legowo, baik dari Dr. Reza Gladys maupun dari pihak Nikita Mirzani. Karena udah pasti kita kan udah menyaksikan nih,
Iya dong, masa kamu nggak percaya lagi? Itu udah kamu di depan mata kok gitu. So ini yang kita tunggu-tunggu udah sekian bulan yang lalu ya. Huru hara di sosmed itu cuma apa menurut aku panggung sandiwara doang. Yang benar, yang real yang di sini. Di dalam ruangan ini nanti kita saksikan sama-sama. Tadi kan dari kesaksian itu Reza sendiri kan dia mengatakan kalau dia melaporkan itu karena dari dampak psikisnya itu, kredibilitasnya itu Iya, kredibilitas. kayak gitu. Gimana? Ya memang itu kan yang dirasakan. Jadi kan laporan itu dari apa yang kita rasakan. Biasanya kalau di kantor polisi itu BAP kerugiannya apa, material non material itu wajar. Tapi nanti laporan kita harus dibuktikan. Apa benar ada kerugian material atau imaterial, kerugian psikis itu seperti apa gitu, ada pembuktiannya. Jadi kita memang boleh melapor, siapa aja boleh melapor, tapi nanti dibuktikan bahwa laporan kita itu benar atau enggak, apa emang itu sesuai. Kan setelah dihadapkan oleh orang yang dilaporin, kayaknya ini perang banget ya. Aduh gila, ya saksikan aja lah. Tapi aku udah himbau teman-teman, ya kita melihat lah kasus ini pembelajaran, kita ambil positifnya aja gitu, bahwa intinya pokoknya kalau memang sudah divonis nanti kita tahu siapa yang benar siapa yang salah, legowo dari kedua belah pihak gitu aja ya. Ya ya 08 adminnya kasihkan Iya, Mam. satu lagi nih kayaknya gue kuatnya satu lagi. Namanya siapa? Admin aja. Balik lagi nggak sih mereka? Oh kayaknya kosong. Apa belum kali, belum balik kali ya? Masih banyak ya. Oke, sama-sama, makasih ya. Basah banget, Mam sih. Aku basah guys, sumpah gue basah kuyup. Gobios, ayo kayaknya sini kayaknya. Ini lewat lagi tuh, Kak. Si Abu Ini kan suaminya belum. Lihat-lihat. Oh, udah kayak mau ngapain aja. Ini dari pagi. Si papan mana si papan? Tuh yang lirik yang ngasih papan. Nyala dong. Kelihatan kan tangannya Neng Adis abu-abu kali mukanya. Bete panas. Untung. Iya, tadi tangannya kan ke begini nih, Neng Adis ke belakang. Ini abu-abu banget. Belakang.